Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yang mulia para ulama, semua guru kami yang hadir di sini dan seluruh penasihat Arafah, Imam Syekh Bapak Ustaz Rizal, kemudian Ketua BKM, pengurus BKM Masjid Syamil Bata, Pak Haji Tuhamud,
semua lapisan masyarakat. Ada TNI, polisi, dokter, luar biasa, Muhammadiyah, NU, KALI, Wasatiyah, semua kita bersatu. Alhamdulillah, bahagia sekali hati kita. Terus adanya umat sudah bersatu seperti ini. Ayahanda bunda khatam iman, insya Allah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Baitur Rahim Olili. Dan insya Allah ceramahnya Ustaz Profesor Dr. Abdul Somad yang akan ceramah di Ahad depan kita di Masjid Baitur Rahim Olili. Mari sama-sama kita mengajak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita untuk sholat subuh khususnya berjamaah di masjid. Mari sama-sama kita akan mendengarkan tausiah dari guru besar kita. Alhamdulillah, Ustaz Muhammad sekali sudah hadir bersama kita. Saya sering diundang sama beliau, maka itu sekarang giliran saya dengan beliau. Pada Muharram supaya kabar masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid dan para ulama di sekitar Lumbata ini, dan yang kami hormati kawan saya ini Ustadz Zul Arafah dan juga jamaah subuh dari Arafah, dan juga bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di dalam acara kuliah subuh ini. Marilah pertama sekali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak ibu-ibu yang kami muliakan, salah satu di antara nikmat yang besar setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmatul ukhuwah al-islamiyah, yaitu nikmat persaudaraan sesama muslim. Ketika umat Islam ini mensyukuri nikmat dengan baik, maka umat Islam pernah meraih kejayaannya dan memimpin dunia ini di dalam sejarah lebih kurang 12 abad lamanya. Ketika umat Islam itu mengingkari ukhuwah Islamiyah, maka terjadi baku hantam antara yang satu dengan yang lain, bahkan perang antara yang satu dengan yang lain. Dan selanjutnya kita lihat di dalam sejarah negara-negara mayoritas muslim dijajah oleh penjajah-penjajah. Hal ini kita sadari betul
bahwa umat Islam ini mempunyai nikmat yang besar, yaitu nikmat ukhuwah Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, nikmat ukhuwah Islamiyah ini disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran, juga disebutkan di dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan hal ini. Salah satu di antara ayat Al-Quran, sebagaimana tadi sudah saya katakan dalam pembukaan kuliah ini, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya bihablillah, dengan tali Allah. Kemudian ditanya, ma huwa hablullah? Apa itu tali Allah? Hablullah ada yang mengatakan ahdullah, yaitu janji kita kepada Allah. Dan juga ada yang mengatakan hablullah wal Quran. Hablullah itu artinya adalah Al-Quran. Di dalam hal ini, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW banyak menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah ini. Salah satu di antaranya adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah di antara dua saudaramu yang bertikai. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW disebutkan, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain kal bunyan, laksana bangunan. Salah yang satu dengan yang lainnya memperkokoh bangunan yang lain. Dalam hadis juga disebutkan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka 'udwun tada'a sa'iru jasadihi bis-sahri wal huma. Perumpamaan orang-orang mukmin fi tawadihim wa tarahumihim, dalam saling cinta mencintai, sayang menyayangi, kamatsalil jasadil wahid, seperti satu jasad. Idza ishtaka 'udwun, apabila salah satu di antara anggota badan itu sakit, demam, tada'a sa'iru jasadihi bis-sahri wal huma, maka seluruh anggota badannya pun merasakan sakit. Begitu perumpamaan dari Rasulullah SAW disebutkan di dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ukhuwah Islamiyah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa sebetulnya dasar ukhuwah Islamiyah ini? Dasar ukhuwah Islamiyah ini bukan karena persamaan kulit, bukan juga karena persamaan bahasa, bukan juga karena persamaan bangsa dan tanah air, bukan juga karena persamaan partai politiknya, bukan juga karena persamaan sukunya, tapi ukhuwah Islamiyah ini didasarkan karena persamaan akidah. Persamaan akidah yang menyebabkan kita ini bersatu. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, al-insan sawasiyah, manusia itu sama saja, ka'asnanil mus, seperti gigi sisir, rata. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada lebihnya itu antara orang Arab dan ajami, orang yang bukan Arab, illa bittaqwa, kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan sampai kulit hitam dengan kulit putih berkelahi, ini dari mana kamu? Umat Islam kalau sudah akidahnya satu, dari mana kamu, bahasanya apa, tanah airnya di mana, semua itu kalau mengatakan saya Muslim, itu saudara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan. Karena itu ukhuwah Islamiyah itu tadi dikatakan ada sejarah. Sejarah jauh itu dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat Al-Qur'an mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Disebutkan id kuntum a'da, yaitu dulu ketika kamu bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, lantas dia Allah menyatukan hati-hatimu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kamu dengan nikmat Allah kamu bersaudara setelah hati itu disatukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini ada sebab turunnya. Apa sebab turunnya? Sebab turunnya yaitu dulu di Madinah ada dua kabilah besar, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Dalam tafsir Al-Maraghi, mereka itu berkelahi lebih dari 100 tahun lamanya. Lebih dari 100 tahun lamanya. Kalau Aus begitu tampil di muka, Khazraj menjegal. Begitu sebaliknya. Dua kabilah ini berkelahi. Kabilah besar, dua berkelahi. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah membawa risalah Islamiyah ini, ketika Islam itu masuk kepada kabilah Aus dan Khazraj, mereka itu bersatu dalam panji Islam, bersatu di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersatu, disatukan oleh Allah. Apa yang disatukan? Bukan fisiknya. Yang disatukan oleh Allah adalah hati-hati mereka, sehingga mereka itu menjadi Muslim. Setelah mereka itu dahulu berkelahi, setelah mereka dahulu berperang-perangan antara yang satu dengan yang lain, dengan Allah menyatukan hati mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka sudah menjadi saudara, yaitu saudara sesama Muslim. Namun apa yang terjadi? Musuh Islam tidak suka kalau ukhuwah Islamiyah ini ada. Tidak suka kalau umat Islam itu kompak dan bersatu. Tidak suka. Itu bahaya. Karena itu orang musuh-musuh Islam enggak suka dengan ibadah haji. Karena ibadah haji adalah muktamar ilahi. Enggak suka. Bahaya itu. Bukan hanya ibadah haji. Kalau Al-Quran itu masih ada di tangan umat Islam, bagaimana agar umat Islam itu berpaling, enggak usah untuk belajar Al-Quran. Jadi Al-Quran dan ibadah haji menurut mereka itu adalah hal yang sangat-sangat mereka takuti. Karena apa? Karena ukhuwah Islamiyah ini dan kitab suci Al-Quranul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang terjadi? Musuh waktu itu datang lagi ke Aus dan Khazraj, orang Yahudi. Datang kepada Khazraj, yaitu menyebutkan luka-luka lama disebutkan kembali. Aus, kenapa kamu mau bersatu kepada Khazraj dengan Khazraj? Bukankah Khazraj itu musuh kamu? Khazraj, ngapain kamu mau bersatu dengan Aus? Aus itu kan dulu musuh kamu kan?
Ngapain? Ngapain kamu mau bersaudara dengan mereka? Udah, apa yang kamu mau? Mau senjata, ku beri. Mau butuh ekonomi, ku bantu secara ekonomi. Ayo, dibangkitkan luka lama. Ayo, dihembuskan sehingga dua kabilah ini mau berperang lagi. Sudah siap-siap mau berperang. Terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita ini, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afa bid'awal jahiliyah wa ana baina adhurikum?" Hai Asrat, hai Aus, hai Khazraj, apakah kamu ingin mengikuti ajakan-ajakan jahiliyah, ajakan-ajakan Yahudi itu, wa ana baina adhurikum, sedang saya Muhammad masih ada di tengah-tengah kalian, masih ada di tengah-tengah kalian. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum. Dulu kamu bermusuh-musuhan, setelah Islam datang masuk ke hatimu, kamu menjadi saudara. Apakah kamu ingin keluar dari persaudaraan ini? Afa bid'awal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kamu ikut mengikuti ajakan-ajakan jahiliyah, ajakan-ajakan Yahudi itu, wa ana baina adhurikum, sedang saya masih ada di tengah-tengah kalian? Baru sadar Aus dan Khazraj terprovokasi tadi oleh musuh, oleh Yahudi itu. Dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian mereka itu wastalahu wa'tanaku, mereka itu damai kembali, mohon maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, damai kembali, wa'tanaku, mereka itu berpeluk-pelukan. Dikatakan wa alqaw as-silah, kemudian senjata-senjatanya dilempar. Enggak mau dilempar karena tahu bahwa dirinya terprovokasi. Mereka bersatu kembali, tidak jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, masih ada. Karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang kami muliakan, jangan sampai ukhuwah Islamiyah itu dirobek-robek. Karena apa? Sejarah dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan itu, bahwa musuh-musuh Islam tidak suka kalau umat Islam itu bersatu, karena kalau umat Islam bersatu, ini merupakan kekuatan yang sangat besar untuk kita. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ukhuwah Islamiyah ini mudah diucapkan, ngomong ukhuwah persaudaraan, tapi sangat sulit, atau kalau boleh kita katakan sangat sukar bagaimana implementasinya di dalam hidup, implementasinya di dalam sosial kemasyarakatan ini, untuk membuktikan bahwa umat Islam punya ajaran ukhuwah Islamiyah ini. Karena itu, barangkali kalau boleh saya katakan, mari kita memperkuat ukhuwah Islamiyah ini. Dengan apa memperkuat Islamiyah ini? Bapak-bapak, Ibu, kita simak ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai implementasi dari ukhuwah Islamiyah ini, hakul muslimi 'alal muslimi sittah. Kewajiban orang Islam terhadap Islam lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa sesama muslim, ucapkan salam. Assalamualaikum.
Lebih baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab dengan yang lebih baik lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu, salam itu ada dua filosofi. Pertama, salam itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan kedamaian, kebahagiaan, keselamatan mudah-mudahan dilimpahkan kepada Anda. Jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga kedamaian, keselamatan, kebahagiaan dilimpahkan kepada Anda. Doa. Yang kedua, yang namanya salam itu adalah mengajak damai. Tidak ada orang yang salam lantas mengajak berkelahi, tidak ada. Assalamualaikum, ayo kelahi, nggak ada. Kalau sudah salam berarti dia menyempatkan perdamaian. Karena itu Rasulullah dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke Madinah, Madinah waktu itu adalah penduduknya sangat majmuk. Di situ ada paganis, ya, orang-orang musyrik, ada Yahudi, ada Nasrani. Rasulullah mengatakan, afsus salam, tebarkan perdamaian. Wa at'imu at-ta'am, berilah mereka itu makanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kamu pada waktu malam wan nasu niyam, sedangkan manusia-manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Afsus salam, tebarkan perdamaian kepada orang, dalam sebuah riwayat hadis lagi, dengan orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal, selama dia muslim, sampaikan assalamualaikum. Salam adalah menebarkan perdamaian. Kemudian wa idza da'ak fa'ajib. Kalau saudaramu sesama orang Islam itu mengundang kamu, maka kabulkanlah undangannya. Maaf, ini kadang-kadang undangan ini dikira undangan walimah saja. Tapi saya lebih memperluas, bukan hanya undangan walimah. Undangan apa saja, di mana saja, baik undangan itu dari kelompok masyarakat yang memberikan makna dan manfaat yang besar, kabulkan undangannya. Kalau kita mempunyai waktu untuk itu. Seorang kepala sekolah atau direktur atau apalah namanya, di mana anak-anak kita itu belajar di dalamnya, diundang oleh kepala sekolah, lantas dia tidak hadir, malah sekarang ada pembantuku, pergi kamu pembantuku, pergi kamu. Anaknya dididik di situ, anaknya dibesarkan di situ, anaknya diajarkan ilmu-ilmu di situ. Sampai hati orang tua diundang tidak hadir di dalam majelis itu. Pengurus masjid mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga atau tetangga masjid atau semuanya diundang untuk membicarakan hal-hal yang memang menguntungkan, yang memang bermanfaat untuk masyarakatnya. Tidak hadir, Masya Allah. Hadir. Wa idza sansahaka fansah. Kalau orang saudara kamu muslim meminta nasihat, fansahu, berilah nasihat. Wa idza atasa fahamidallah wa syamid. Kalau bersin, ucapkan alhamdulillah. Yang mendengar mengatakan yarhamukallah. Mendengar lagi, yang bersin lagi mengatakan yahdikumullah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau sesama saudaramu itu ada yang sakit, kunjungi dia. Rasulullah mengatakan, tauba mamsyak. Baik sekali langkahmu. Langkah kemana? Rasulullah mengatakan, langkah orang-orang yang menziarahi kawannya sedang sakit. Jari dia.
Beritahukan dengan doa dan kata-kata yang baik, yang membesarkan hatinya. Jangan lantas disusahkan, jangan lantas dia itu dengan kata-kata yang menjadi pikiran orang sakit. Sakit ya Pak? Iya. Sudah berapa minggu? 1 minggu. Gimana kata dokter? Katanya Crohn's. Ya, tetangga saya dulu seperti Bapak. Masuk ICCU. Setelah itu dead. Susah. Jadi kalau kita merasakan Allahumma shfi anta syafi syifaan la yughadiru saqam. Mudah-mudahan Bapak cepat sembuh. Itu loh jamaah subuh. Kalau tidak ada Bapak, rasanya ada yang kurang. Mana ini? Antara itu imam setelah selesai salat menghadap ke makmum. Barangkali bisa diduga Rasulullah ingin melihat siapa ya yang enggak hadir. Siapa? Oh si Fulan. Kenapa enggak hadir? Sakit. Ayo kita kunjungi. Ayo kita kunjungi. Sampai Rasulullah mengatakan fa idza mat fattabi' janazatahu. Ketika meninggal, antarkan jenazahnya ke kubur. Itu adalah salah satu di antara sekian hadis yang menjelaskan tentang masalah sosial yang dapat membangun ukhuwah Islamiyah ini. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan beban orang Islam di dunia ini, maka Allah akan meringankan bebannya nanti pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang, maka Allah akan memudahkan urusannya. Kapan? Urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Sampai Rasulullah mengatakan, "Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi celah orang Islam, jangan dibeberkan, jangan diumbar begitu. Wah, di medsos Masya Allah itu. Jangan tutupi. Kalau perlu dipanggil, nasihati dia. Tutupi. Jangan lantas dibeberkan entah kemana-mana sekarang ini. Satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah juga akan menutupi celahnya nanti di dunia dan akhirat. Rasulullah mengatakan, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah akan menolong hambanya kapan? Ketika hamba itu mau menolong saudaranya. Berapa banyak, berapa besar arti daripada ukhuwah Islamnya ini. Di dalam ayat Al-Quran, yaitu disuruh kita berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu dalam beberapa ayat Al-Quran, di antara surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun. Setelah Allah memerintahkan untuk bertauhid, beriman, Rasulullah mengatakan, wabil walidaini ihsan. Kedua orang tuamu berbuat baiklah. Jadi dalam beberapa ayat Al-Quran, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu setelah perintah Allah berbakti, setelah perintah Allah untuk bertauhid kepadanya. Setelah bertauhid, maka diperintahkan wabil walidaini ihsan. Bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Ada dua hal. Pertama adalah berbuat baik ketika orang tua itu masih hidup. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua ketika orang tua itu sudah tiada. Ketika orang tua masih hidup, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Ketika dua-dua orang tua ini sudah lanjut usia, salah satu di antara dua atau dua-duanya sudah lanjut usia, fala taqul lahuma.
Jangan katakan kepada kedua orang tuamu, sering diterjemahkan kata-kata cis. Kata-kata yang dapat menusuk hati kedua orang tua. Kata-kata yang bisa meresahkan orang tua. Kata-kata yang bisa menggores hati orang tua. Wala tanharhuma. Jangan hardik kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qaulan karim. Katakan kepada kedua orang tuamu qaulan karima, kata-kata yang terpuji, kata-kata yang manis, kata-kata yang bisa membesarkan hati kedua orang tua. Wa qul lahuma qaulan karim waghfir lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kedua orang tuamu, ya Allah ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuamu sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah di dalam Islam, bukan seperti orang barat. Kalau saya pergi mau ke orang tua, kalau orang barat ya udah, telepon ada waktu saya mau bertemu, nggak ada Pak. Tapi kita sebagai seorang muslim tidak. Orang tua dijunjung. Kalau kamu ingin surga adalah bagaimana di rumah kita ada kedua orang tua dan orang tua itu diperlakukan dengan lembut, dengan baik. Itulah bapak-bapak kedua orang tua kita. Sehingga Rasulullah SAW di dalam sebuah sabdanya apa katanya? Man ahakun nas bi husni sahabati ya Rasulullah. Siapa yang paling berhak untuk aku jadikan sahabat ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ummak, ibumu. Thumma man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummak, ibumu. Thumma man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummak, ibumu. Thumma man ya Rasulullah? Abak, ayahmu. Tentang ibu ini ada sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innali umman." Ya Rasulullah, saya punya ibu. Bagaimana dengan ibu? Ibu saya sudah tua. Ibu saya sudah tidak bisa apa-apa. Apa yang kamu lakukan kepada ibumu? Ana matiyatuha ya Rasulullah. Ibuku saya naikkan di atas kendaraanku karena dia sudah tidak bisa berjalan. Wa uqaiduha ala dhahri ya Rasulullah. Ibuku saya panggul itu di atas pundakku, kubobongku panggul dia. Wala asrifu anha wajhi ya Rasulullah. Dan tidak pernah aku palingkan mukaku dari ibuku. Ku perhatikan terus ibuku ya Rasulullah. Wa aruddu biha kasbi. Saya punya jerih payah bekerja, punya penghasilan dari pekerjaanku, aruddu biha. Aku berikan kepada ibuku karena ibuku sudah tidak bisa bekerja lagi. Apa yang kamu tanyakan? Fahal jazaituha ya Rasulullah, apakah berarti saya telah membalas jasa baik ibuku? Kemudian Rasulullah menjawab, lah. Belum sampai 3 kali Rasulullah untuk menguatkannya. Belum. Wala bisafratin wahidah. Walaupun nafasmu sekali yang panjang itu. Falima ya Rasulullah, sahabat itu mengatakan, bagaimana ya Rasulullah, saya sudah berbuat apa saja untuk ibuku. Saya naikkan di atas kendaraanku, saya gendong, saya perhatikan, saya berikan santunan untuk ibuku. Berarti aku belum membalas jasa baik ibu. Belum. Kenapa ya Rasulullah? Falima ya Rasulullah, kenapa begitu ya Rasulullah? Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, li'annaha takhdumuka wa tuhibbu hayatak. Karena ibumu mengabdi untukmu, ibumu itu mencintaimu,
Sejak kamu dikandung, dilahirkan, dibesarkan, dididik, dinikahkannya, dan tidak pernah ibu itu tidak berkhidmat kepada kita. Mungkin ibu nggak usah makan yang enak untuk anak, pakaian yang baik untuk anak, semua untuk anak, dirinya nomor 2 anak. Semua. Kemudian waktu hibbu hayatak, ibumu mencintai kehidupanmu, nak. Mencintai, cinta seorang ibu tidak akan pudar sampai kapanpun. Walaupun anak kadang-kadang nakal, anak kadang-kadang sembrono, tapi ibu tidak, sudah dimaafkan. Ada beberapa hadis bagaimana ibu itu memaafkan anaknya ketika anaknya sedang sakaratul maut. Tidak bisa-bisa. Ketika sudah diizinkan dimaafkan oleh ibunya, baru dia bisa meninggal dengan baik. Dalam sebuah riwayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ibu. Walakin akan tetapi kamu tuhibbuha, kamu mencintai ibumu betul. Walakin tuhibbu mautaha, akan tetapi kamu mencintai kapan ibumu meninggal, tidak lebih dari itu. Kalau kamu anak yang soleh, bisa merawatnya 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi kalau ada anaknya yang jauh, tidak bisa ketemu, paling-paling mengatakan ibu sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Itu kalau anaknya yang baik. Inilah bapak-bapak ibu. Jadi yang kedua tadi dikatakan wabil walidaini ihsana. Kepada siapa lagi? Wabidzil qurba, teman-teman saudara dekat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Wasahibi bil jam, yaitu teman sejawat, wabnus sabil, dan ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, dan juga hamba-hamba saudaramu yang akan dimerdekakan. Allah menutup, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu semuanya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat Al-Qur'an tentang ihsan ini. Dan yang disebutkan tadi adalah ada di dalam struktur sosial kemasyarakatan. Kalau sudah ada yang ada di dalam struktur sosial kemasyarakatan tidak diperhatikan, maka akan terjadi hal-hal pincang di tengah-tengah masyarakat, dan mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kalau anak yatim itu dikelelerkan, dibiarkan? Apa yang akan terjadi? Anak yatim tentu bisa nakal karena kehilangan kedua orang tuanya, kehilangan ayahnya. Ketika kehilangan ayahnya, melihat anak-anak, ayah, dia nggak ada. Siapa yang disebut? Kehilangan. Kalau tidak diperhatikan, orang lain akan memperhatikan. Ini minta maaf. Orang lain akan memperhatikan. Pernah suatu hari saya jalan dengan abang dari saudara. Apa bang? Itu tahu yang naik Honda? Ya. Itu dia pergi ke jauh sana, datang silaturahim. Kemana? Ke orang-orang miskin, anak-anak yatim yang gak punya ayah lagi. Apa tawaran mereka? Pak, ada anak yang gak sekolah. Ada. Siapa? Ini. Boleh saya ambil? Ibu itu biar nanti anak sekolah, nanti besar jadi anak pandai. Boleh. Tentu orang tua yang tahu, ibunya silakan, asal diperlakukan dengan baik ya. Iya.
Berapa banyak anak-anak ini yang disekolahkan ke sekolah-sekolah yang bukan muslim. Mereka itu pulang yang tadinya anak Islam, anak orang Islam, menjadi pendeta, menjadi siapa? Tanggung jawab siapa? Jadi mungkin Pak Azwan pernah tahun 85 atau berapa? Itu di sini. Itu anak-anak keleleran di terminal, di mana-mana, di muka-muka toko diambilin. Ketika diambilin, minta maaf, dimasukkan ke gereja. Minta maaf. Kemudian setelah itu disantuni. Ironisnya dicarikan guru ngaji. Diajarkan ngaji. Ketahuanlah tercium. Waktu itu ada Prof. Ali Hashmi waktu itu masih. Kemudian dipanggil. Kemudian jangan keluarkan. Baru anak-anak itu dikeluarkan, dititipkan ke lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Kalau saya bertanya, Pak, apa salah mereka? Apa salah mereka itu? Kita mungkin nggak tahu jawabannya, nggak tahu jawabannya. Walaupun secara politis bisa saya katakan, tapi secara kemanusiaan apa salah mereka? Enggak kan? Ini. Ketika kita tidak mau memperhatikan anak yatim, orang akan memperhatikan anak-anak yatim itu. Kalau yang mengambil baguslah. Kalau yang memanggil bukan orang Islam, berapa akan ada apa mereka nanti tadi. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, hal-hal juga tetangga. Tetangga itu ada 3 hal. Pertama adalah tetangga yang bukan muslim. Yang kedua adalah tetangga yang muslim. Yang ketiga adalah tetangga yang muslim masih saudaranya sendiri. Tetangga yang bukan muslim punya hak. 1 hak tetangga. Tetangga yang muslim punya 2 hak, yaitu hak tetangga, yang kedua hak sesama orang Islam. Tetangga yang muslim masih saudaranya sendiri mempunyai 3 hak. Hak tetangga, hak sesama muslim, hak sesama saudara. Saya tidak sebutkan apa hak tetangga. Jangan kalau minta tolonglah dia, kalau minta bantulah dia, sampai beberapa anjuran Rasulullah SAW tentang tetangga ini. Sampai Islam sebetulnya memperhatikan mereka ini. Man qatala dhimmiyan, barang siapa yang membunuh kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir tapi akhlaknya bagus, hidup di tengah-tengah masyarakat, kok dibunuh? Lam yajid raihatal jannah, maka orang itu tidak akan memperoleh bau surga. Tahu bau surga itu? Bau surga itu la yujad min masirati arba'ina aman. Bau surga itu dapat tercium dari jarak kejauhan 40 tahun lamanya. Bagaimana orang Islam begitu besar toleransinya, sosialnya kepada siapa saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, masih banyak lagi tentang ihsan ini di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW dan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir ini adalah apa yang harus kita hindari ketika mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW memberikan nasihat. La tahasadu, jangan kamu saling dengki mendengki. Iyyakum wal hasad. Rasulullah mengatakan, jauhilah dengki, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya dengki itu ya'kulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan kita habis karena kita mempunyai sifat dengki. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar, habis kebaikan-kebaikan itu. La tahasadu wala tanajasu, dan jangankah kamu melakukan najis. Najis itu seperti ini. Saya mau jual HP saya. Berapa kemarin? 1 juta.
Tapi saya sudah bilang sama kawan saya, nanti kalau saya tawar, kamu tawar ya yang bagus, yang mahal, biar orang-orang lain nanti mau membeli HP saya dengan harga yang mahal ya. Ya, berapa mewarir? 1 juta? Ya 950.000 boleh. Rasulullah mengatakan wala tanasaju, wala tabaghadu, dan jangan kamu saling benci membenci, marah-marahan, jangan. Wala tadabaru, dan jangan kalah kamu saling belakang membelakangi. Belakang membelakangi itu artinya bukan belakang membelakangi duduknya, tapi saling mendiamkan. Enggak mau ngomong. Ada enggak mau ngomong. Sampai kapan enggak mau ngomong? Rasulullah mengatakan batasnya 3 hari. Kalau sudah 3 hari, salam. Assalamualaikum. Mohon maaf ya kemarin. Sampaikan dengan jiwa yang besar. La yahillu li muslimin ayyahjura akha fawqa thalath. Enggak bolehlah orang Islam itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani hadza fayuridu hadza fayuridu hadza. Dua-duanya bertemu, dua-duanya saling berpaling ke sana, yang satu berpaling ke sini. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya adalah orang yang pertama kali menjulurkan tangannya untuk sebuah perdamaian. Kemudian Rasulullah mengatakan wala yabi' ba'dukum 'ala ba'i ba'd. Janganlah sebagian kamu menjual dagangan sebagian yang lain. Artinya saya mau jual berapa mahal? 1 juta. Jangan beli. Saya punya yang lebih baik dari itu. Harganya lebih murah lagi. Jangan beli. Hai. Kemudian Rasulullah mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara bagi orang Islam lainnya. Wala yahdhuluhu wala yahkiru. Jangan remehkan orang Islam itu, jangan hina orang Islam itu. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna wa yushir ila sadrihi 3 marrat. Mengisyaratkan Rasulullah dengan jari telunjuknya ke dadanya 3 marrat, 3 kali. Takwa ini di sini, takwa ini di sini, takwa ini di sini. Rasulullah selanjutnya mengatakan, ayahtira akhahul muslim. Cukup itu seorang muslim itu berbuat kejahatan dengan menghina sesama umat Islam. Cukup. Kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Orang Islam dengan orang Islam lainnya itu haram. Haram apanya? Damuhu, haram darahnya. Enggak boleh saling bunuh-membunuh. Wa maluhu, haram hartanya. Artinya tidak boleh untuk saling merampas, mencuri harta orang lain. Wa irduhu, dan haram kehormatannya. Jangan sampai seorang Islam merobek-robek kehormatan orang Islam lain. Hak asasi manusia dalam Islam sudah dari dulu. Itu diucapkan ketika Rasulullah beberapa bulan mau meninggal. Kullul muslimi 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu, yang terakhir Rasulullah mengingatkan pada kita. Rasulullah dalam hadis qudsi, ini hadis qudsi dari Hudzaifah radhiyallahu an. Hudzaifah itu seorang sahabat yang mengerti tentang sirru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa rahasia di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Rasulullah berdoa, mohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon agar umat Islam ini jangan musnah karena musuh yang masuk dalam umat Islam. Ya Allah, janganlah umat Islam ini
musnah karena kekeringan, krisis ekonomi. Ya Rasulullah, itu Allah menjawab, Muhammad, Allah menjawab, umat Islam itu tidak akan musnah karena musuh yang masuk di tengah-tengah umat Islam. Semakin umat Islam dimusuhi, semakin umat Islam itu berdiri tegak. Karena apa? Umat Islam murah. Murah apanya? Murah darahnya. Ini yang takut. Kenapa murah darahnya? Karena kita punya jihad fi sabilillah. Tapi yang benar pengertiannya. Yang kedua, saya jamin Muhammad, umat Islam itu tidak akan musnah karena kekeringan. Bapak-bapak lihat, semua negara-negara Islam adalah negara-negara yang mempunyai kekuatan ekonomi sebetulnya. Karena apa? Karena bumi-buminya itu subur. Aceh berapa kan enggak subur? Malaysia berapa? Mesir dengan Nilnya apa enggak subur? Semua itu subur. Punya itu apa namanya? Tapi ya bagaimana sekarang? Ya itu terserah pada SDM kita. Bagaimana itu? Tetapi Rasulullah mengatakan, saya tidak jamin kepada kamu Muhammad, umat Islam akan hancur sendirinya. Kapan? Yasbi ba'duhum ba'da wa yuliku ba'duhum ba'da. Kalau umat Islam ini saling memperbudak dan umat Islam ini saling membunuh Muhammad, saya tidak jamin umat Islam akan hancur sendirinya. Jadi umat Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, akan hancur bukan orang lain, tetapi umat Islam akan hancur oleh umat Islam itu sendiri yang teluh. Tetapi dilihat dari aspek politik, ada beberapa umat Islam yang tidak komitmen dengan keislaman. Umat Islam akan hancur oleh umat Islam itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ini saja pada pagi hari ini, dan kami berharap mudah-mudahan Arafah dan kawan-kawan semua kita tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ada perbedaan, itu wajar, dari dulu sampai sekarang ada perbedaan, dan tidak pernah pun mereka mempersoalkan perbedaan, apalagi hanya perbedaan furu'i, yaitu tidak ada hal, kita tetap bersaudara, kita tetap menjalin persahabatan semua ini sebagaimana moto tadi ya Tajul Arafah, ayo kita di mana saja kita kumpul, siapa saja, ini merupakan hal yang baik ya. Mudah-mudahan hal ini tetap kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Memang sukar, tetapi bagaimana kita bisa mewujudkannya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama
saling maafkan antara kita, dan insya Allah kita akan bahagia selamat di dunia dan di akhirat. Mari guru-guru kita di depan.